Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergelombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hambamu." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Kata Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehazi hamba Elisa abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman orang Aram ini,
dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Mata kapak dibuat terapung. Suatu ketika rombongan Nabi berkata kepada Elisa, "Lihatlah, tempat kami tinggal denganmu ini terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat untuk tinggal di sana." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu salah seorang berkata, "Sudilah kiranya ikut dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Ya, aku akan ikut." Lalu ia ikut dengan mereka. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka menebang pohon-pohon. Ketika seorang dari mereka sedang menumbangkan sebatang pohon, mata kapaknya jatuh ke dalam air. Ia berteriak-teriak, "Celaka tuanku, itu barang pinjaman." Kata abdi Allah, "Di mana jatuhnya?" Orang itu lalu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa memotong kayu dan melemparkannya ke situ. Mata kapak itu pun dibuatnya terapung. Lalu ia berkata, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Elisa menolong Israel menghadapi Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Setelah berunding dengan pegawai-pegawainya, ia berkata, "Ke tempat ini dan itu kamu harus turun mengadang." Tetapi abdi Allah mengutus orang kepada Raja Israel dengan pesan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun mengadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Ia sudah memperingatkan raja, bukan sekali 2 kali saja, supaya berhati-hati di sana. Hati Raja Aram menjadi gusar karena hal itu. Ia memanggil pegawai-pegawainya dan berkata kepada mereka, "Tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari antara kita yang memihak Raja Israel?" Salah seorang pegawainya berkata, "Tidak seorang pun, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi di Israel. Itulah yang memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang tuanku ucapkan di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah dan cari tahu di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukan kepadanya, "Ketahuilah, dia ada di Dotan." Ia lalu mengirim kuda dan kereta serta pasukan yang besar ke sana. Mereka sampai pada waktu malam dan mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar,
Tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, "Celaka Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu mendatangi dia, Elisa berdoa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Lalu dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian Elisa berkata kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Ia lalu mengantarkan mereka ke Samaria. Sesampainya mereka ke Samaria, Elisa berkata, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat. Ternyata mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ketika melihat mereka, Raja Israel bertanya kepada Elisa, "Bolehkah aku bunuh mereka, Bapa?" Jawabnya, "Tidak boleh kau bunuh. Apakah engkau biasa membunuh orang yang kau tawan dengan pedang dan panahmu? Hidangkanlah makanan dan minuman di hadapan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka." Ia menyediakan bagi mereka jamuan yang besar. Setelah mereka makan dan minum, mereka dilepasnya pergi kepada Tuhan mereka. Demikianlah gerombolan-gerombolan Aram tidak lagi memasuki negeri Israel. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Kelaparan dahsyat pun terjadi di Samaria selama mereka mengepungnya, sampai-sampai sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok kota, seorang perempuan berseru kepadanya, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Tidak, biarlah Tuhan menolongmu." "Bagaimana aku dapat menolongmu? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian Raja bertanya kepadanya, "Apa masalahmu?" Jawabnya, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita memakannya pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki.' Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika pada hari berikutnya aku berkata kepadanya, 'Berilah anakmu supaya kita memakannya,' ia menyembunyikan anaknya." Mendengar perkataan perempuan itu, Raja mengoyak pakaiannya, karena ia berjalan di atas tembok kota. Orang banyak melihat bahwa ia mengenakan kain kabung pada tubuhnya. Lalu Raja berkata, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika kepala Elisa bin Safat masih tetap pada tubuhnya hari ini." Sementara itu, Elisa sedang duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama dia. Raja telah menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Waspadalah. Apabila suruhan itu datang, tutuplah pintu dan cegahlah dia dengan menahan pintu itu." Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Kata raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Untuk apa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Kata Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, 1 seah tepung terbaik berharga 1 shikal, dan 2 seah jelai berharga 1 shikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab, "Abdi Allah," katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya. 4 orang berpenyakit kulit yang mengerikan ada di depan pintu masuk gerbang. Mereka berkata seorang kepada yang lain, untuk apa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita katakan, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tetap duduk di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, kita akan mati. Di waktu senja mereka berangkat untuk masuk ke perkemahan tentara Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir perkemahan Aram itu, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, kuda, dan pasukan yang besar, sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, lihat, Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu mereka melarikan diri pada waktu senja. Kemah, kuda, dan keledai mereka, seluruh perkemahan itu mereka tinggalkan begitu saja. Mereka lari menyelamatkan diri. Orang-orang yang sakit kulit itu sampai ke perbatasan perkemahan dan masuk ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, dan pakaian, lalu pergi menyembunyikannya. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, lalu pergi menyembunyikannya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, tidak sepatutnya kita berbuat demikian. Hari ini hari kabar baik, tetapi kita diam-diam saja. Kalau kita tunda sampai terang pagi, hukuman akan menimpa kita. Sekarang, marilah kita pergi memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penjaga pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke perkemahan orang Aram. Ternyata tidak ada seorang pun di sana dan tidak terdengar suara manusia. Hanya ada kuda dan keledai yang terhambat. Kemah-kemah pun ditinggalkan begitu saja. Para penjaga pintu gerbang menyerukan kabar itu, lalu orang memberitahukannya kepada seisi istana raja. Pada malam itu, raja bangun lalu berkata kepada para pengawalnya, baiklah aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari perkemahan untuk bersembunyi di padang. Pikirnya, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan tangkap hidup-hidup. Baru kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, hendaklah diambil 5 ekor dari kuda yang masih tersisa di dalam kota ini. Lihat, seluruh kerumunan orang Israel yang tersisa di dalamnya akan menjadi seperti seluruh kerumunan orang Israel yang sudah habis binasa. Baiklah kita suruh orang ke sana supaya kita mengetahuinya. Mereka lalu mengambil 2 kereta beserta kudanya. Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram dengan berkata, pergilah melihatnya. Lalu mereka pergi menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perlengkapan yang dilemparkan oleh orang Aram ketika mereka lari terbirit-birit. Suruhan-suruhan itu pun pulang dan menceritakan hal itu kepada raja. Kemudian penduduk kota itu keluar menjarah perkemahan orang Aram. Karena itu, 1 seah tepung yang terbaik berharga 1 shikal dan 2 seah jelai berharga 1 shikal, sesuai dengan firman Tuhan. Sementara itu, raja telah menugaskan perwira kepercayaannya itu mengawasi pintu gerbang. Ia mati terinjak-injak oleh rakyat di pintu gerbang sesuai dengan perkataan abdi Allah yang diucapkannya pada waktu raja datang menemui dia. Maka terjadilah seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja.
2 siah jelai akan berharga 1 shikal, dan 1 siah tepung terbaik akan berharga 1 shikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira itu menjawab, abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa darinya. Demikianlah yang terjadi pada orang itu. Ia mati terinjak-injak oleh rakyat di pintu gerbang. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama keluargamu, dan tinggallah di tempat di mana engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan dan akan menimpa negeri ini selama 7 tahun. Perempuan itu berkemas dan melakukannya sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama keluarganya dan tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama 7 tahun. Setelah lewat 7 tahun itu, perempuan itu kembali dari negeri orang Filistin. Ia pergi mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, hamba abdi Allah itu. Katanya, ceritakanlah kepadaku segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sementara ia bercerita kepada raja tentang Elisa yang menghidupkan anak yang mati itu, datanglah perempuan yang anaknya dihidupkan itu mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Lalu kata Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Ketika raja bertanya kepada perempuan itu, ia menceritakan kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pembesar istana untuk perempuan itu dengan pesan, kembalikanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa di Damsyik. Elisa pergi ke Damsyik. Pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram sedang sakit. Raja diberitahu, abdi Allah sudah datang ke sini. Raja berkata kepada Hazael, bawalah pemberian, pergilah menemui abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Tanyakan, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Hazael pergi menemui dia dengan membawa sebagai pemberian segala barang berharga dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, mengutus aku kepadamu untuk menanyakan, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, engkau pasti akan sembuh. Namun Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti akan mati dibunuh. Elisa menatapnya dengan tajam sampai ia merasa malu. Lalu abdi Allah itu menangis. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu kejahatan yang akan kau lakukan sebagai orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau bumi hanguskan. Tarunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Kata Hazael, tetapi siapakah hambamu ini, seekor anjing belaka, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi meninggalkan Elisa dan kembali kepada tuannya. Raja bertanya kepadanya, apa yang dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa engkau pasti akan sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut, mencelupkannya ke dalam air, dan membentangkannya di atas muka raja, sehingga ia mati. Hazael lalu menjadi raja menggantikan dia. Yoram, Raja Yehuda. Pada tahun kelima pemerintahan Yoram, putra Ahab, Raja Israel,
dan Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram, putra Yosafat, raja Yehuda, mulai memerintah sebagai raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab ia memperistri anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda karena Daud hambanya, sesuai dengan janjinya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan anak cucunya selama-lamanya. Pada zamannya, Edom memberontak terhadap kekuasaan Yehuda dengan mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Yoram menyeberang ke Sair bersama seluruh keretanya. Pada waktu malam, ia bangun, lalu bersama para kepala pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi tentaranya melarikan diri pulang ke rumah mereka. Demikianlah Edom memberontak terhadap kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna juga memberontak pada masa itu. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Yoram mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia Raja Yehuda. Pada tahun ke-12 pemerintahan Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 1 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Ia mengikuti cara hidup keluarga Ahab dan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama Yoram putra Ahab untuk memerangi Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Raja Yoram lalu pulang ke Yisrael untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang disebabkan oleh orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Ahazia putra Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit.